Menjarah demi kelangsungan hidup, tapi skincare, rok, komputer kasir kok pada ikut dijarah ya? Bahkan ada yang komen sama aja kayak pejabat saat minta mobil cavalry buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Ini ingin memberikan bantuan, mengantar bantuan ke korban bencana alam. Malahan diperas gitu ya. Inilah bobroknya, ha? Apa tak dapat? Telur ya? Telur. Telur. Makan santai relax je. Banjir di Malaysia kan ni? Oh my god. Ya Allah, ada nak musibah ni kenapa ikut-ikut menjarah juga kayak gitu loh. Kenapa besi, kenapa elektronik, kenapa kursi, skincare, rokok. Aduh. Pak, sampai itu tidak kena korban bencana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Itu hari kan di Sumatera ada sebuah penjarahan pasal katanya, geng. Di sana warganya sudah kelaparan, geng. Namun yang membuat pelik, geng, kenapa kursi dan juga skincare, rokok dan barang-barang elektroniknya kok ikut dijarah juga? Apakah mereka makan kursi? Apakah mereka makan barang-barang elektronik? Kan enggak juga, geng. Itu di peliknya di situ, geng. Dan, geng, mereka termasuk tidak memiliki adab. Bukan cuma warganya, geng. Pemerintahnya juga sama, geng. Kenapa? Saat membagi bantuan itu tidak layak, geng, dicontoh kayak gitu ya, gengnya. Kenapa demikian? Karena pembagian makanannya banyak warga-warga yang mengkritik saat pemerintah kita membagi makanan, geng. Wah, kira-kira seperti apa videonya? Tentunya kalian sudah penasaran, jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa bener, silahkan komen ke bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. 16 orang ditangkap. Waduh. Semoga memanas. Bukan hanya karena banjir dan longsor, tapi karena sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, penjarahan berskala besar di tengah bencana. Sebuah video mengguncang media sosial. Puluhan orang merangsek ke minimarket yang tak beroperasi, mengambil apa saja yang bisa dibawa, dari beras hingga galon dan makanan pokok. Narasi yang beredar, warga mengaku belum menerima bantuan. Kalau itu Mereka paham lapar, lah. kelelahan, listrik padam, dan komunikasi putus. Namun, benarkah itu alasan sesungguhnya? Polisi Sibolga bergerak cepat. Dalam hitungan jam, 16 orang ditangkap. Usia mereka 17-27 tahun. Muda dan nekat. 7 gerai minimarket diserbu. Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Semua pada pagi yang sama. Apakah ini spontan? Atau ada yang menggerakkan? Kini seluruh kota berada dalam penjagaan ketat TNI, Polri. Malam di Sibolga terasa lebih panjang, lebih sunyi, dan lebih tegang dari biasanya. Apakah benar penjarahan ini murni karena lapar atau ada yang memanfaatkan situasi bencana? Pertanyaan itu masih menggantung. Bencana bukan alasan untuk merampas, tapi ketidakpastian bisa membuat siapapun kehilangan kendali. menjarah demi kelangsungan hidup, tapi skincare, rok, komputer kasir kok pada ikut dijarah ya? Bahkan ada yang komen sama aja kayak pejabat. Seakan nggak kaget kalau ada oknum pejabat yang menyetujui deforestasi yang menyebabkan banjir separah ini. Kalau kualitas rakyatnya seperti ini, dimanapun penjarahan itu ilegal ya, sekalipun kelaparan. Ngapain pada jarah rokok, pelicin, skincare, kursi, komputer kasir? Ini mah bukan bertahan hidup, tapi kriminal. Bahkan ada toko swalayan kecil, bukan brand gede ya, ikut dijarah. Sampai pemilik swalayan kecil ini harus lari ke lantai 2 bersembunyi di kamar dia, nahan dobrakan di pintu dia untuk melindungi istri, 2 anak kecil, dan karyawan dia sendiri. Akhirnya laptop, 2 tablet, speaker, sepatu sekolah anak kecil, celengan anak kecil, itu semua habis ludes dijarah. Nah, ini juga kasihan tangisan karyawan minimarket yang dijarah sampai habis. Mereka takut lah kalau disuruh ganti, itu kerugian berapa M.
Apalagi ini emang bisa dimakan. Tapi gimana menurut kalian? Haruskah Sih kita juga, geng. memaklumi penjarahan makanan dan minuman dalam kondisi seperti ini? Buat antar logistik ke Brandan kan. Nah, orang Kodim tuh minta 2 juta bro. Hah? Miris ya, seorang pemuda asal Sumatera Utara di Pangkalan Brandan meminta tolong kepada Kodim untuk mengantar bahan logistik, bahan bantuan ke korban bencana alam. Pihak Kodim malah minta uang sebesar 2 juta. Hei, yang digunakan itu transportasi milik negara. Wah. Pergi lagi menemui seorang anggota DPR pun begitu juga. Anggota DPR itu minta uang juga sebesar 1 juta. Katanya nggak ada yang gratis di dunia. Waduh. Luar biasa sekali ya. Aparat-aparat pemerintah di negara kita ini bukannya meringankan beban rakyat, malahan memeras rakyat. Nggak ada hati nurani. Pemuda ini ingin memberikan bantuan, mengantar bantuan ke korban bencana alam. Malahan diperas gitu ya. Inilah bobroknya, aparat-aparat pemerintah di negara kita. Kak, sabar tapi. Ada lihat kan bagaimana pemerintah kita menyalurkan bantuan ke tempat daerah-daerah yang terkena bencana alam? Bantuan itu dilempar, dibuang dari atas helikopter ke bawah. Tak memiliki adab. Sampai bantuan itu ya, berasnya, Magginya, Indominya pecah. Bantuan yang diberikan Indomie. Bukannya meringankan beban masyarakat, malah menambah. Bantuan-bantuan yang dikirim itu bukannya bisa dikonsumsi oleh masyarakat di situ. Berasnya habis, pecah ya. Sampai masyarakatnya tuh mengutip berasnya campur dengan pasir. Waduh. Coba lihat bantuan logistik yang dikirim oleh kerajaan Malaysia, oleh orang-orang Malaysia. Dikemas dengan elok, dipacking dengan elok, sampai ke tujuan dengan selamat. Aduh, hai, kayak mananya sistem pemerintah kita ini ya. Menanggulangi bencana alam aja ya kesusahan. Itu belum seluruh Indonesia terkena, baru beberapa daerah. Oke, geng, ikinya akan menanggapi pasal penjarahan itu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Ya, di satu sisi mungkin mereka lagi kelaparan, lagi harta benda mereka terhanyut banjir ataupun apalah itu, geng ya. Dan yang tak kena musibah nih kenapa ikut-ikut menjarah juga kayak gitu loh. Kenapa besi, kenapa elektronik, kenapa kursi, skincare, rokok. Aduh. Pak, sampai itu tidak kena korban bencana. Kenapa kalian geng ya? Kenapa kalian mengikut menjarah juga? Ini yang tidak kena korban banjir kayak gitu ikut menjarah, bahkan sampai kursi, sampai elektronik, komputer juga ikut dijarah. Ini bukan kena musibah, namun ikut menimbrung kayak gitu loh. Itulah kalau kita bilang SDM orang Indonesia lemah ataupun rendah, nanti banyak yang tak terima. Namun faktanya seperti itu. Di lapangan sudah terjadi. Dan juga para pemerintahnya juga, para pejabatnya juga seperti itu. Sama juga. Aduh, ikinya kalau bilang Indonesia, aduh mau maju gimana kalau seperti ini. Rakyatnya dan juga pemerintahnya kerjasama. Nanti tidak terima. Namun fakta sudah menyatakan seperti ini. Oke, geng, kita bandingkan dengan negara jiran yang kata Jatung Pisang ini. Seperti apa sih bantuannya dan seperti apa banjir di sana? Padahal sama-sama banjir loh. Jom kita simak bersama-sama. Nah, ini di Malaysia nggak tahu di mana ya, geng. Nah, ada mereka menjarah, ada apa? Nah, lihat rumah-rumah mereka juga kayak gini ya, geng ya. Nah, motor juga, kenapa motor diangkut, bang? Mungkin sebelah sana ada yang tinggi kayak gitu ya, geng ya. Lihat, ada mereka menjarah. Nggak ada, geng. Mereka nggak akan menjarah. Lihat, minyak itu padahal ada supermarketnya loh di dalam. Nah, akan menjarah karena pemerintah di sana tuh set kayak gitu ya, geng ya. Nah, wah lihat bantuannya sampai kayak gini. Lihat bantuannya. Nah, bantuan setiap ada banjir di Malaysia, bantuan daripada warga yang mampu itu ikut membantu. Banjir kecil ke banjir besar ke tetap mereka akan membantu. Nah, dihantar ke sini. Ya, dihantar mereka, geng. Lihat.
mereka akan menghantar ke depan rumah mereka. Nah, ini memiliki adab sopan santun. Nah, lihat. Nah, lihat. Nah, kamu di jalan. Bantuan tuh, geng. Bukan tidak parah juga nih habis surut nih, geng. Lihat. Namun rumah orang Malaysia tuh tinggi kayak gitu loh. Lihat. Bagi beras tuh kayak gitu, bukan dilempar dari atas kayak gitu loh, geng. Ada dibagi uang juga, geng. Apa tak dapat? Wah. Telur je. Telur. Telur. Tuh. Telur katanya. Okey, sama. Ada keluar. Dah keluar. Dah keluar. Ya Allah ya Rabbi. Malaysia. Banjir Kore. Ya Allah, ada-ada aja ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Apa nih lagi, geng? Apa lagi nih? Main PlayStation. Dah tahu banjir. Oke, ini yang tadi. Banjir Kore. Oh. Oke. Lomba renang. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, marah rilek santai ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Beda jauh ya, gengnya, banjir di Malaysia versus di Indonesia. Kayak gitu ya, geng. Ya, mungkin di Indonesia ada juga seperti ini, geng. Namun kebanyakannya di Indonesia tidak seperti ini. Malah kebanyakan juga menjarah dan lain sebagainya. Namun di Malaysia lihat sendiri, geng. Bantuannya tepat sasaran. Dan yang membuat ikinya gelak kayak gitu, geng. Ya Allah, ya Rabbi, orang Malaysia nih ada-ada aja banjir. Itu banjir bukan tempat hiburan, Kak. Itu banjir, itu bahaya. Itu belum, nanti takutnya banjir susulan ke banjir apa ke. Ya, semoga tidak terjadi seperti itu ya, geng ya. Namun sudah bisa menghibur ikinya. Bisa membuat ikinya gelak-gelak kayak gitu ya, geng ya. Banjir Kore tahun 2025 di Malaysia. Kenapa mancing depan rumah dan sampai tidur tuh kenapa? Kayak gitu, geng. Kenapa dah? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Pelik dah kurang nih. Bukan musibah tuh malah kayak apa lah terjadi, mungkin dah mental orang Malaysia ini dah udah terbiasa kena banjir, kena apa kayak gitu, makanya ya lantak lah macam tuh ya, geng. Dah biasa dah kita kena orang kena banjir, dah biarkan saja dah. Namun yang makan tuh kerumunan satu warga satu kampung tuh, ya Allah, macam mana cara masaknya? Apakah ada rumah di Malaysia tinggi? Ya, memang ada rumahnya, geng. Rumah papan namanya, geng ya. Memang bercuran tinggi dan berkaki-kaki kayak gitu ya, geng ya. Nggak tahu apa fungsinya, mungkin saat banjir kayak gini mungkin fungsinya kayak gitu ya, geng ya. Dan kalian mulai nilai sendiri seperti apa keseruan banjir di Malaysia. Bukannya sedih, bukannya apa, kayak apa lah. Ini malah ya Allah, ya Rabbi. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini menghibur kalian. Semoga para korban banjir ini bukan kena musibah lagi, bukan. Semoga diberi ketabahan, semoga diberi kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.